Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini bersama dengan saudara seiman dalam kebaktian lingkungan secara serentak. Kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada sore hari ini diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan renungkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memberi kami hidup, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami perlindungan, sehingga kami boleh melewati satu hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kebaktian keluarga secara serentak pada sore hari ini secara bersama-sama kami akan membaca dan belajar firman Tuhan. Karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus buat kami semua agar kami memahami maksud-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berbunyi buat kita demikian di bawah perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Demikianlah firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Berbahagia kepada kita yang mendengar serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu Saudara sudah mempelajari bagian daripada kitab Markus ini tentang apa atau peranan Yesus di dalam mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit, dan sebagainya. Dan pada saat ini kita diperhadapkan dengan cara Yesus menunjukkan kuasanya untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu manusia. Bapak Ibu Saudara, lihat daerah Gerasa. Daerah Gerasa bukan daerah yang ada di wilayah Israel. Daerah Gerasa merupakan daerah yang berada di seberang Danau Galilea atau di seberang Sungai Yordan, yaitu daerah orang Yordania. Dan Gerasa pun juga merupakan bagian di mana Yesus menjangkau orang-orang yang ada di wilayah itu. Di dalam pelayanan penginjilannya, ia menemui salah seorang yang ada di seberang danau atau di seberang Sungai Yordan. Dan di situ ia menemukan bahwa ada seorang yang diganggu oleh roh jahat. Dan orang itu tidak seperti orang pada umumnya. Dia memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada manusia normal pada umumnya. Rantai yang diikat diputuskan. Belenggu yang dipakai untuk membelenggu atau untuk memasung kakinya pun juga dimusnahkannya. Alkitab mencatat buat Bapak Ibu Saudara dan saya pada sore hari ini. Namun hal yang lebih lagi kita tahu bahwa kuasa jahat, iblis pun juga mengenal siapa Yesus.
Maka kalimat menarik yang Bapak Ibu Saudara perlu melihat dari ayat yang ketujuh. Ketika orang yang diganggu oleh setan ini datang menemui Yesus dan berteriak dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Iblis tahu, iblis kenal siapa Yesus. Sebab Yesus bukan datangnya dari dunia, tetapi dia datang dari Allah. Jika kuasa iblis, jika kuasa setan ataupun iblis bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan pengakuannya jelas, apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang yang mengaku sudah diberkati oleh Tuhan, maka pengenalan kita akan Yesus Kristus harus jauh lebih baik daripada orang yang diganggu oleh setan ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara membaca secara keseluruhan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20, maka Bapak Ibu Saudara melihat ketika setan yang ada di dalam tubuhnya dan dia memperkenalkan diri sebagai legion, yang artinya banyak atau lebih dari satu, itulah yang membuat orang itu begitu merasa kuat, merasa mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Saudara yang saya kasihi, di dalam masa pandemi COVID-19, meskipun saat ini kita telah menginjakkan kaki kita di hari ketiga di bulan Februari di tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara dan saya harus sadari bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh setan sebagaimana orang ini. Kita tidak lagi dikuasai oleh legion sebagaimana orang gerasa ini. Tetapi saat ini dunia pada umumnya, khususnya Bapak Ibu Saudara dan saya, sedang dikuasai oleh satu kuasa yang disebut dengan COVID-19. Meskipun demikian, COVID-19 ini juga akan berlalu dari hidup Bapak Ibu Saudara dan saya jika kita datang kepada Kristus. Sebagaimana orang gerasa yang diganggu oleh setan, dia datang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya legion itu keluar dari tubuhnya dan membuat orang ini menjadi sembuh, membuat orang ini menjadi lega, membuat orang ini menjadi dipulihkan oleh Tuhan. Sebab Matius pasal 11 ayat yang ke-25 berbicara dengan jelas. Bahkan Matius pasal 11 ayat yang ke-28 pun juga berbicara buat Bapak Ibu Saudara dengan jelas. Di dalam ajakan juru selamat, Yesus berkata kepada para pendengar, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Orang gerasa ini punya beban, orang gerasa ini punya masalah, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Kehidupannya yang diganggu oleh roh jahat dibebaskan oleh Tuhan dan diberikan keselamatan hidup buat orang gerasa tersebut. Maka pada sore hari ini sebagai aplikasi praktis buat Bapak Ibu Saudara di dalam kebaktian keluarga secara serentak, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya beban, kita punya pergumulan, kita sedang dikuasai oleh pandemi COVID-19. Tetapi jika kita memiliki keyakinan iman seperti orang gerasa yang diganggu oleh roh jahat ini, datang dan mencari Tuhan, maka Yesus Kristus akan memberikan kelegaan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak hanya hari ini, tetapi sampai kepada kesudahan alam ini. Terpujilah Tuhan, firman-Nya diberkati buat kita semua pada sore hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada sore hari ini secara bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan termaterai dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami dipulihkan, hidup kami dibebaskan meskipun kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.